kita jumpa dengan Mozambik. Nah, dua pemain tersebut adalah Luke Vickery, Michel Becker, yang mungkin kalau itu adalah Luke Vickery yang paling penting. Kalau memang itu yang diinginkan oleh John Herdman, untuk masuk di skuad Garuda di FIFA Matchday, tinggal diambil sumpah aja, nah itu baru mantap. Pemirsa, revolusi Garuda kini memasuki babak baru. Setelah kemenangan meyakinkan atas Oman, perhatian publik kini tertuju pada tiga nama yang terus menjadi perbincangan hangat. Pascal Struijk, Luke Vickery, dan Michel Becker disebut semakin dekat dengan debut mereka bersama timnas Indonesia. Gelora Bung Karno pun bersiap menjadi saksi momen yang bisa mengubah wajah Garuda untuk tahun-tahun mendatang. Benarkah malam melawan Mozambik akan menjadi awal era baru timnas Indonesia? Simak selengkapnya. Revolusi Garuda masuk babak baru. Struijk, Luke Michel siap beraksi, GBK siap jadi saksi sejarah. Dalam cerita ini, kemenangan telah atas Oman bukan hanya memberikan 3 poin kebanggaan dan kepercayaan diri bagi timnas Indonesia. Lebih dari itu, hasil tersebut dianggap sebagai tanda bahwa proyek besar yang dibangun John Herdman mulai menunjukkan hasil nyata di atas lapangan. Namun ternyata, Herdman belum selesai. Di balik euforia kemenangan yang masih terasa, sang pelatih disebut sedang menyiapkan fase berikutnya dari revolusi Garuda. Fase yang selama ini ditunggu-tunggu jutaan supporter Indonesia. Fase ketika nama-nama seperti Pascal Struijk, Luke Vickery, dan Michel Becker mulai masuk ke dalam panggung utama timnas Indonesia. Dalam cerita ini, ketiga pemain tersebut terus menunjukkan perkembangan positif selama menjalani proses adaptasi bersama skuad Garuda. Mereka mulai memahami filosofi permainan yang diinginkan Herdman dan perlahan menyatu dengan pemain-pemain yang lebih dulu menjadi bagian dari tim. Yang membuat suasana semakin menarik adalah lokasi pertandingan berikutnya. Gelora Bung Karno, stadion yang selama ini menjadi saksi berbagai momen bersejarah sepak bola Indonesia. Dan kini, stadion kebanggaan tersebut berpotensi kembali mencatat sejarah baru. Bayangkan ketika puluhan ribu supporter memenuhi tribun, lampu stadion menyala terang, lagu Indonesia Raya berkumandang. Lalu nama Pascal Struijk, Luke Vickery, dan Michel Becker diumumkan sebagai bagian dari skuad Garuda. Dalam cerita ini, momen tersebut diyakini akan menjadi salah satu yang paling emosional bagi para pendukung timnas. Namun Herdman tidak ingin publik hanya fokus pada satu atau dua pemain. Ia ingin membangun tim yang kuat secara keseluruhan. Karena itu, pemain-pemain seperti Emil Audero, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Joey Plupesi, Marcelino Ferdinand, hingga Matthew Bakker tetap menjadi bagian penting dari fondasi yang sedang dibangun. Yang menarik, dalam cerita ini Herdman disebut telah menyiapkan beberapa variasi taktik baru yang belum pernah diperlihatkan saat menghadapi Oman. Tujuannya bukan hanya memenangkan pertandingan melawan Mozambik, tetapi juga melihat bagaimana kombinasi pemain yang berbeda dapat bekerja dalam sistem yang ia bangun. Kini seluruh perhatian tertuju ke satu malam yang sangat dinanti. Malam ketika GBK bisa menjadi saksi lahirnya babak baru perjalanan timnas Indonesia. Babak yang mungkin akan dikenang sebagai awal dari tim yang dipersiapkan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Dan jika Pascal Struijk, Luke Vickery, serta Michel Becker benar-benar menjalani debut mereka malam itu, maka Mozambik mungkin bukan satu-satunya yang terkejut. Karena seluruh Asia bisa mulai menyadari bahwa Garuda sedang membangun kekuatan baru yang siap terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun dalam cerita ini, semakin dekat pertandingan melawan Mozambik, semakin kuat pula keyakinan bahwa John Herdman belum memperlihatkan seluruh rencananya kepada publik. Kemenangan atas Oman memang menjadi bukti bahwa Garuda mengalami perkembangan yang signifikan. Tetapi banyak pihak percaya itu hanyalah sebagian kecil dari proyek besar yang sedang disusun. Di balik layar, Herdman disebut terus melakukan evaluasi terhadap seluruh pemain yang tersedia. Setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk melihat kombinasi terbaik yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Karena bagi Herdman, pertandingan melawan Mozambik bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan tentang membangun fondasi tim yang akan menjadi tulang punggung Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Nama Pascal Struijk, Luke Vickery, dan Michel Becker semakin sering terlihat berinteraksi dengan pemain-pemain inti Garuda dalam cerita ini. Mereka tidak lagi dipandang sebagai wajah baru yang sedang beradaptasi, tetapi mulai dianggap sebagai bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Hal itu membuat para supporter semakin yakin bahwa momen debut mereka tinggal menunggu waktu. Yang menarik, dalam cerita ini beberapa pengamat mulai menyebut bahwa Herdman sedang membangun skuad dengan kedalaman terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Di sektor penjaga gawang ada Emil Audero yang memberikan rasa aman di bawah Mister. Di lini belakang ada Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Dix, dan Matthew Bakker yang mulai menunjukkan kualitasnya. Di lini tengah terdapat Kelvin Verdong dan Joey Plupesi yang menjadi motor permainan, sementara lini depan memiliki banyak opsi yang bisa digunakan sesuai kebutuhan pertandingan. Situasi tersebut membuat persaingan di dalam tim semakin ketat. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman dengan posisinya. Semua harus bekerja keras setiap hari untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari rencana Herdman. Dalam cerita ini, para supporter mulai merasakan optimisme yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
mereka melihat timnas Indonesia memiliki arah yang jelas. Bukan sekadar mengandalkan semangat juang, tetapi juga membangun struktur tim yang kuat, disiplin, dan kompetitif. Sementara itu, Mozambik disebut terus mempelajari permainan Indonesia. Namun semakin mereka mencoba membaca Garuda, semakin sulit pula mereka menemukan jawaban. Karena Hertman dikenal sebagai pelatih yang selalu memiliki rencana cadangan dan tidak pernah memperlihatkan seluruh strateginya sebelum pertandingan dimulai. Yang membuat suasana semakin panas adalah rumor bahwa pertandingan ini bisa menjadi awal dari kombinasi pemain yang akan dipertahankan menuju agenda-agenda besar berikutnya. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang tampil impresif melawan Mozambik akan memiliki peluang besar menjadi bagian penting dari skuad masa depan. Kini hitungan menuju kick-off semakin dekat. GBK dipastikan kembali dipenuhi lautan merah putih. Jutaan pasang mata akan tertuju pada lapangan, menunggu momen ketika nama-nama yang selama ini menjadi bahan perbincangan akhirnya muncul dan menunjukkan kualitas mereka. Dan jika malam itu berjalan sesuai harapan dalam cerita ini, maka pertandingan melawan Mozambik tidak akan dikenang hanya karena hasilnya. Pertandingan itu akan dikenang sebagai malam ketika revolusi Garuda benar-benar memasuki babak baru. Babak ketika pemain-pemain baru mulai mengambil peran, ketika strategi Hertman mulai terlihat semakin matang, dan ketika dunia sepak bola Asia mulai menyadari bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap remeh. Karena setelah Oman tumbang, kini seluruh perhatian tertuju pada Mozambik. Dan jika Pascal Struijk, Luc Velkri, serta Michel Becker benar-benar tampil bersinar di GBK, maka malam itu bisa menjadi awal dari perjalanan panjang menuju AFC 2027, dan mimpi besar yang selama ini terus diperjuangkan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Dalam cerita ini, semakin dekat waktu pertandingan melawan Mozambik, suasana di Jakarta mulai terasa berbeda. Pembahasan mengenai timnas Indonesia mendominasi media sosial, portal berita, hingga diskusi para supporter. Semua orang ingin mengetahui satu hal yang sama. Apa sebenarnya kejutan terakhir yang sedang disiapkan John Hertman? Rumor mengenai debut Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker semakin sulit dihentikan. Bahkan dalam cerita ini, banyak supporter yang sengaja datang lebih awal ke Gelora Bung Karno hanya untuk melihat sesi pemanasan dan memastikan apakah ketiga nama tersebut benar-benar akan masuk dalam skuad pertandingan. Yang membuat antusiasme semakin besar adalah performa Garuda yang terus menunjukkan peningkatan. Kemenangan atas Oman telah mengubah kepercayaan diri tim. Para pemain kini bermain dengan keyakinan yang lebih tinggi. Mereka tidak lagi hanya berharap bisa bersaing, tetapi mulai percaya bahwa Indonesia mampu mendominasi pertandingan melawan lawan-lawan kuat. Dalam cerita ini, Hertman disebut telah menyiapkan formasi yang lebih fleksibel. Ia ingin timnya mampu menyerang dengan cepat, tetapi tetap disiplin ketika kehilangan bola. Filosofi itulah yang selama beberapa bulan terakhir terus ditanamkan kepada seluruh pemain. Di sisi lain, para pemain senior disebut menyambut baik kehadiran wajah-wajah baru. Mereka memahami bahwa semakin kuat persaingan di dalam tim, semakin besar pula peluang Indonesia untuk berkembang. Tidak ada rasa takut kehilangan tempat. Yang ada hanyalah keinginan untuk bersama-sama membawa Garuda ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, perhatian juga tertuju kepada Matthew Bakker. Setelah mencatat debut bersejarah saat melawan Oman, pemain muda tersebut dalam cerita ini kembali diprediksi mendapat kesempatan tampil. Jika itu terjadi, maka publik akan melihat perpaduan menarik antara talenta muda dan pemain-pemain yang diproyeksikan menjadi tulang punggung masa depan Garuda. Yang lebih menarik lagi, beberapa pengamat dalam cerita ini mulai menyebut bahwa pertandingan melawan Mozambik bisa menjadi titik awal terbentuknya skuad inti menuju berbagai turnamen besar yang akan datang. Karena itulah setiap keputusan Hertman malam itu akan mendapat perhatian besar dari para pendukung timnas. Kini lampu-lampu GBK mulai menyala. Tribun perlahan dipenuhi lautan merah. Lagu-lagu dukungan mulai menggema dari berbagai penjuru stadion. Dan di ruang ganti, para pemain Garuda bersiap menuliskan babak baru dalam perjalanan mereka. Jika kemenangan atas Oman menjadi peringatan bagi Asia, maka laga melawan Mozambik bisa menjadi pengumuman resmi bahwa Garuda telah memasuki era baru. Era yang dipenuhi pemain-pemain berkualitas, strategi yang semakin matang, dan ambisi besar untuk mengangkat Indonesia ke panggung yang lebih tinggi. Dan ketika peluit pertama dibunyikan dalam cerita ini, mungkin bukan hanya Mozambik yang akan menyaksikannya. Karena seluruh Asia bisa saja mulai memperhatikan bagaimana John Hertman perlahan mengubah Garuda menjadi kekuatan yang semakin sulit untuk diabaikan. Dalam cerita ini, antusiasme publik semakin memuncak setelah muncul kabar bahwa Mads Hilgers, Marcelino Ferdinand, Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Becker berpeluang berkumpul dalam skuad utama timnas Indonesia saat menghadapi Mozambik di Gelora Bung Karno. Jika kabar tersebut benar, maka pertandingan ini tidak hanya menjadi laga biasa. Banyak supporter dalam cerita ini mulai menyebutnya sebagai salah satu momen paling menarik dalam era baru Garuda. Karena untuk pertama kalinya, sejumlah nama yang selama ini menjadi bahan perbincangan publik berpotensi berada dalam satu tim yang sama. Di lini belakang, kehadiran Mads Hilgers dan Pascal Struijk disebut dapat memberikan tambahan kualitas yang luar biasa. Sementara di lini tengah, kreativitas Marcelino Ferdinand tetap menjadi salah satu senjata utama yang diandalkan Hertman. Di sisi lain,
Luke Valkyrie dan Michelle Becker terus menarik perhatian karena dianggap mampu menambah variasi permainan yang selama ini diinginkan tim pelatih. Dalam cerita ini, John Hartman diyakini sedang menyusun kombinasi yang bukan hanya kuat untuk satu pertandingan, tetapi juga untuk masa depan. Ia ingin melihat bagaimana para pemain dengan latar belakang dan karakter permainan berbeda bisa menyatu dalam satu sistem yang sama. Yang membuat suasana semakin panas adalah fakta bahwa puluhan ribu supporter diperkirakan akan memadati Gelora Bung Karno. Mereka datang bukan hanya untuk mendukung Garuda, tetapi juga untuk menyaksikan kemungkinan lahirnya kombinasi pemain yang selama ini hanya ada dalam prediksi dan diskusi media sosial. Sementara itu, Mozambik disebut mulai meningkatkan kewaspadaan. Dalam cerita ini, mereka menyadari bahwa Indonesia sedang berada dalam momentum positif setelah kemenangan atas Oman. Ditambah lagi dengan kemungkinan hadirnya beberapa pemain baru, membuat lawan semakin sulit menebak kekuatan sebenarnya yang akan mereka hadapi. Kini hitungan jam menuju pertandingan terus berjalan. Sorotan media semakin besar, ekspektasi supporter terus meningkat, dan semua orang menunggu satu momen yang sama, pengumuman resmi susunan pemain. Jika Mes Hilgers, Marcelino Ferdinand, Pascal Struijk, Luke Valkyrie, dan Michelle Becker benar-benar tampil bersama di GBK dalam cerita ini, maka malam itu bisa menjadi salah satu malam paling bersejarah dalam perjalanan revolusi Garuda. Malam ketika Indonesia mulai memperlihatkan kekuatan yang selama ini dibangun dalam diam, dan malam ketika mimpi besar menuju masa depan terasa semakin nyata dalam cerita ini, semakin dekat pertandingan melawan Mozambik, semakin besar pula keyakinan bahwa John Hartman sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat supporter Indonesia sebelumnya. Bukan hanya soal satu pertandingan, tetapi tentang gambaran besar timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kehadiran Mes Hilgers, Pascal Struijk, Luke Valkyrie, Michelle Becker, dan Marcelino Ferdinand dalam satu skuad mulai membuat publik membayangkan seperti apa kekuatan Garuda jika seluruh pemain terbaik yang masuk proyek Hartman bisa bermain bersama. Banyak pengamat dalam cerita ini mulai menyebut bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan tim nasional. Yang menarik, Hartman disebut tidak ingin berhenti sampai di sini. Setelah kemenangan atas Oman dan kemungkinan munculnya wajah-wajah baru saat melawan Mozambik, ia dikabarkan sudah menyusun roadmap jangka panjang menuju AFF dan AFC 2027. Setiap pertandingan kini dianggap sebagai bagian dari proses untuk menemukan kombinasi terbaik. Dalam cerita ini, suasana latihan Garuda juga disebut semakin kompetitif. Para pemain muda seperti Matthew Baker terus berusaha menunjukkan kualitasnya, sementara pemain-pemain yang lebih berpengalaman tidak ingin kehilangan tempat mereka di tim utama. Persaingan inilah yang diyakini Hartman akan membuat Indonesia semakin kuat dari waktu ke waktu. Sementara itu, para supporter mulai membayangkan satu skenario yang selama ini hanya menjadi impian. Bayangkan jika lini belakang diperkuat oleh kombinasi Mes Hilgers, Pascal Struijk, Kevin Dix, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Lalu di lini tengah ada Marcelino Ferdinand, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, dan Michelle Becker. Ditambah lagi kehadiran pemain seperti Luke Valkyrie yang memberikan opsi tambahan di lini serang. Dalam cerita ini, kombinasi tersebut membuat optimisme supporter meningkat drastis. Karena untuk pertama kalinya, banyak yang merasa Indonesia mulai memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk bersaing dengan negara-negara kuat di kawasan Asia. Namun Hartman tetap mengingatkan bahwa semuanya membutuhkan proses. Menurutnya dalam cerita ini, nama besar tidak akan berarti apa-apa tanpa kerja keras, disiplin, dan kekompakan tim. Karena itulah ia terus menekankan bahwa setiap pemain harus berjuang untuk lambang Garuda, bukan untuk popularitas pribadi. Kini GBK bersiap menjadi pusat perhatian. Lampu stadion menyala, tribun dipenuhi lautan merah, dan jutaan supporter menunggu dengan penuh harapan. Semua ingin melihat apakah malam itu benar-benar akan menjadi malam ketika proyek besar Hartman mulai terlihat secara utuh. Dan jika Mes Hilgers, Pascal Struijk, Luke Valkyrie, Michelle Becker, serta Marcelino Ferdinand benar-benar tampil bersama dalam cerita ini, maka Mozambik mungkin tidak hanya menghadapi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi awal dari super tim Garuda yang sedang dibangun untuk mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Dalam cerita ini, malam di Gelora Bung Karno perlahan berubah menjadi malam yang tidak akan mudah dilupakan oleh para supporter. Semakin banyak pemain yang bergabung ke dalam proyek besar John Hartman, semakin jelas pula arah yang ingin dituju oleh timnas Indonesia. Bukan hanya soal pertandingan melawan Mozambik. Hartman disebut sedang membangun fondasi untuk beberapa tahun ke depan. Kemenangan atas Oman telah membuktikan bahwa Garuda mampu tampil disiplin dan efektif. Namun dengan hadirnya nama-nama seperti Mes Hilgers, Pascal Struijk, Luke Valkyrie, Michelle Becker, dan Marcelino Ferdinand, level ekspektasi publik langsung meningkat drastis. Dalam cerita ini, para supporter mulai percaya bahwa Indonesia tidak lagi sekadar membangun tim untuk bersaing. Garuda mulai membangun tim untuk menjadi penantang serius di Asia. Setiap posisi kini memiliki persaingan yang ketat. Setiap pemain harus berjuang mendapatkan tempatnya. Dan situasi seperti itulah yang selama ini diinginkan Hartman. Yang menarik, beberapa media dalam cerita ini mulai menyebut bahwa proyek Garuda saat ini merupakan salah satu proyek paling ambisius yang pernah dimiliki Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, perpaduan pemain muda berbakat, pemain yang berkarir di luar negeri, dan pemain berpengalaman mulai terlihat dalam satu kerangka yang sama. Di ruang ganti, Hartman disebut memberikan pesan yang membuat para pemain semakin termotivasi. Menurut cerita ini,
Ia mengatakan bahwa kemenangan atas Oman hanya memberikan satu hal, kepercayaan diri. Tetapi untuk menjadi tim besar, Indonesia harus membuktikannya berulang kali. Setiap pertandingan harus menjadi langkah maju. Setiap pemain harus terus berkembang. Sementara itu, ribuan supporter di GBK mulai membayangkan masa depan. Mereka melihat Matthew Bakker yang baru berusia 17 tahun mendapatkan kesempatan. Mereka melihat Marcelino Ferdinand yang semakin matang. Mereka melihat pemain-pemain seperti Mats Hilgers, Pascal Struijk, Luc Velkri, dan Michel Bakker yang disebut siap menjadi bagian dari era baru Garuda. Dalam cerita ini, optimisme yang muncul bukan lagi sekadar mimpi, tetapi keyakinan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Dan jika semua rencana Hertman berjalan sesuai harapan, maka laga melawan Mozambik mungkin akan dikenang bukan karena skor akhirnya, melainkan karena malam itu menjadi titik awal ketika super tim Garuda mulai terbentuk di hadapan jutaan pasang mata. Malam ketika para supporter melihat masa depan timnas Indonesia berdiri bersama di satu lapangan, mengenakan lambang Garuda di dada, dan bersiap menulis sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Dalam cerita ini, jika John Hertman benar-benar ingin memberikan kejutan sekaligus menguji kekuatan baru Garuda, maka susunan pemain yang diturunkan melawan Mozambik bisa menjadi salah satu line-up paling menarik dalam era baru timnas Indonesia. Penjaga gawang, Emil Audero. Emil diprediksi tetap menjadi pilihan utama setelah tampil solid saat menghadapi Oman. Pengalamannya akan menjadi fondasi penting bagi lini pertahanan Garuda. Lini belakang, 3 back. Mats Hilgers, Pascal Struijk, Justin Hubner. Jika Pascal Struijk benar-benar siap tampil, maka duetnya bersama Mats Hilgers dan Justin Hubner akan menjadi kombinasi yang sangat dinanti supporter. 3 back ini memiliki postur, kemampuan duel udara, dan kualitas distribusi bola yang sangat baik. Lini tengah, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Kelvin Verdong, Michel Bakker. Kevin Dix beroperasi di sisi kanan dengan tugas membantu serangan dan bertahan. Joey Pelupesi menjadi jangkar utama di depan lini belakang, sementara Kelvin Verdong bertugas mengatur ritme permainan. Di sisi kiri, Michel Bakker diprediksi menjadi salah satu kejutan yang disiapkan Hertman. Lini serang, Marcelino Ferdinand, Luc Velkri, Ragnar Oratmangoen. Marcelino akan beroperasi sebagai playmaker yang bebas bergerak di belakang penyerang. Luc Velkri diprediksi menjadi kejutan utama di lini depan, sementara Ragnar memberikan kecepatan dan agresivitas dari sisi sayap. Striker, Ula Romeni. Ula tetap menjadi ujung tombak utama berkat kemampuannya membuka ruang dan menyelesaikan peluang di kotak penalti. Formasi 3-4-2-1. Emil Audero, Mats Hilgers, Pascal Struijk, Justin Hubner. Kevin Dix, Joey Pelupesi, Kelvin Verdong, Michel Bakker. Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen. Luc Velkri. Kejutan Hertman. Namun dalam cerita ini, banyak yang percaya Hertman masih menyimpan satu kejutan terakhir. Bisa saja Matthew Bakker kembali mendapatkan kesempatan setelah debut bersejarahnya melawan Oman. Atau bahkan Rizky Ridho kembali masuk sebagai pemimpin lini belakang untuk menjaga keseimbangan tim. Yang pasti, jika line up ini benar-benar turun di GBK, maka Mozambik akan menghadapi timnas Indonesia yang sangat berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Dan jika Pascal Struijk, Luc Velkri, serta Michel Bakker benar-benar menjalani debut dalam laga ini, maka malam itu bisa menjadi malam ketika revolusi Garuda benar-benar memasuki babak baru di hadapan puluhan ribu supporter merah putih. Dalam cerita ini, perkembangan timnas Indonesia mulai menjadi perhatian berbagai media Asia. Setelah kemenangan meyakinkan atas Oman dan munculnya sejumlah nama baru dalam proyek John Hertman, banyak pengamat mulai menilai bahwa Garuda sedang mengalami perubahan yang sangat cepat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Beberapa media dalam cerita ini disebut menyoroti bagaimana Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik. Jika sebelumnya Garuda sering bergantung pada beberapa pemain kunci, kini hampir setiap posisi memiliki persaingan yang ketat. Hal tersebut membuat timnas Indonesia dianggap semakin sulit ditebak oleh lawan-lawannya. Yang paling banyak mendapat perhatian adalah kemungkinan berkumpulnya pemain-pemain seperti Mats Hilgers, Pascal Struijk, Justin Hubner, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Joey Pelupesi, Marcelino Ferdinand, Luc Velkri, dan Michel Bakker dalam satu tim. Dalam cerita ini, media Asia mulai menyebut bahwa Indonesia sedang membangun salah satu skuad paling menarik di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya itu, beberapa pengamat dalam cerita ini bahkan menilai bahwa revolusi yang dilakukan Hertman berbeda dari sebelumnya. Ia tidak hanya mencari kemenangan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan. Debut Matthew Bakker yang masih berusia 17 tahun dianggap menjadi bukti bahwa proyek Garuda tidak hanya berisi pemain berpengalaman, tetapi juga talenta muda yang dipersiapkan untuk jangka panjang. Sementara itu, negara-negara rival di Asia Tenggara dalam cerita ini mulai memperhatikan perkembangan Indonesia dengan lebih serius. Mereka melihat Garuda tidak lagi hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga mulai memiliki kualitas individu dan organisasi permainan yang lebih matang. Yang membuat banyak pihak terkejut adalah kecepatan perubahan tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, Hertman disebut berhasil menciptakan suasana kompetitif di dalam tim. Setiap pemain harus berjuang untuk mendapatkan tempat, dan kondisi itu membuat kualitas permainan terus meningkat. Kini menjelang laga melawan Mozambik dalam cerita ini, sorotan terhadap timnas Indonesia semakin besar.
Bukan hanya karena kemungkinan debut beberapa pemain baru, tetapi juga karena banyak pihak ingin melihat apakah Garuda mampu mempertahankan performa impresif yang ditunjukkan saat menghadapi Oman. Dan jika Indonesia kembali tampil meyakinkan saat melawan Mozambik, maka bukan tidak mungkin pembicaraan tentang Garuda akan semakin ramai di berbagai media Asia. Karena dalam cerita ini, revolusi yang dibangun John Hertman mulai mengirim satu pesan yang jelas. Timnas Indonesia sedang bergerak menuju level yang lebih tinggi, dan dunia sepak bola Asia mulai menyadarinya.